Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKM 211 PKSan akan menjelaskan materi tentang akuntansi masjid. Berikut ilustrasi mengenai bagaimana penerapan akuntansi masjid dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Pada suatu siang, terlihat seorang remaja masjid junior bernama Aisyah yang tampak kebingungan. Melihat juniornya yang panik, Maryam sang senior datang menghampiri. Kemudian, dimulailah diskusi antara kedua remaja masjid itu tentang suatu hal. Astagfirullah, apa ini? Aduh, aku nggak paham sama sekali. Gimana ya Allah, hamba nggak bisa buat laporan pencatatan dana masjid. Assalamualaikum Dek Aisyah. Kenapa Dek? Kok kelihatannya bingung? Ada yang bisa dibantu? Waalaikumsalam. Kak, aku kan ditugaskan jadi bendahara tahun ini oleh Ustazah Fatimah. Tugas pertamaku itu membuat laporan keuangan masjid. Tapi aku masih bingung nih Kak, harus mulai dari mana. Dan aku juga belum paham soal seluk-beluk akuntansi masjid. Oh, santai saja Dek Aisyah. Sini aku jelasin secara singkat terkait akuntansi masjid. Sebelum kita masuk ke penjelasan detail, kita berkenalan dulu yuk dengan akuntansi masjid secara umum. Jadi, kenapa sih kita perlu membuat laporan keuangan masjid? Karena masjid diberi amanah oleh jamaah atau penyedia dana lainnya untuk mengelola sedekah, infak, zakat, wakaf, dan lainnya. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawabannya, masjid perlu membuat laporan keuangan. Dengan menyajikan informasi secara lengkap melalui laporan keuangan, maka akan semakin baik pula pertanggungjawaban dan pengelolaannya. Otomatis, tingkat kepercayaan para jamaah atau penyedia dana lainnya kepada pengelola masjid juga akan semakin meningkat. Lalu, bentuk laporan keuangan seperti apa sih yang perlu disusun oleh pihak pengelola masjid? Karena masjid termasuk entitas nirlaba, maka menggunakan aturan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Berdasarkan aturan tersebut, setidaknya ada 3 jenis laporan keuangan masjid, yakni laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai posisi atau saldo dari aset atau harta, liabilitas atau utang, dan aset neto atau aset bersih, yakni aset setelah dikurangi dengan utang. Kedua, laporan aktivitas yang menyediakan informasi mengenai 1. Pendapatan. Contohnya berasal dari infak, sedekah, dan sebagainya. 2. Beban, seperti beban listrik, air, dan gaji marbut. 3. Kenaikan atau penurunan aset bersih. Aset bersih naik ketika pendapatan lebih besar daripada beban, dan juga sebaliknya ketika pendapatan lebih kecil maka akan terjadi penurunan aset bersih. Keempat, saldo aset bersih pada awal dan akhir tahun. Saldo awal tahun ditambah pendapatan dan dikurangi beban akan menghasilkan saldo aset bersih pada akhir tahun. Laporan aktivitas ini dapat menggambarkan bagaimana operasional masjid dan pengaruhnya terhadap aset bersih. Yang terakhir, laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan ini mengelompokkan arus kas berdasarkan jenis kegiatan seperti 1. Kegiatan operasi yang berasal dari kegiatan rutin masjid. 2. Kegiatan investasi yang meliputi pembelian dan pelepasan aset masjid. Ketiga, kegiatan pendanaan, yakni yang berasal selain dari operasi dan investasi, contohnya melalui utang jangka panjang.
Masya Allah, gitu ya Kak ternyata. Lalu Kak, konsep dasar akuntansi sendiri tuh gimana ya? Nah, ini aku lanjutin ya penjelasannya. Jadi, dalam akuntansi dibagi menjadi 3 elemen utama, yakni aset atau yang biasa dikenal sebagai harta, kemudian ada utang, dan bagian modal atau aset bersih. Persamaan dasarnya dapat ditulis, aset sama dengan utang ditambah modal atau aset bersih. Dari persamaan tersebut, kita dapat menguraikan lagi pada sisi modal. Modal terdiri dari modal awal ditambah pendapatan dan dikurangi beban. Dalam akuntansi juga dikenal adanya T-account. Aset berada di sisi kiri, sedangkan utang dan modal berada di sisi kanan. Sisi kiri biasanya disebut dengan debit dan sisi kanan disebut dengan kredit. Terima kasih Kak Mariam atas penjelasannya. Akhirnya aku mulai paham tentang akuntansi. Lalu Kak, gimana ya tentang prakteknya? Ada nggak ya aplikasi yang dapat membantu aku menyusun laporan keuangan masjid? Alhamdulillah kalau di Aisyah paham. Kalau di masjid kita biasanya pakai aplikasi Excel. Insya Allah akan sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan masjid. Kenapa sih kita pakai aplikasi Excel? Karena aplikasi Excel ada di setiap komputer dan sering digunakan sehingga lebih mudah pemanfaatannya. Dalam aplikasi Excel terdapat model spreadsheet yang dapat menampilkan alur proses yang dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, yuk mari kita belajar cara penggunaannya. Di sini kita akan menjelaskan fitur-fitur dalam aplikasi Excel. 1. Menu navigasi. Fitur pertama adalah terkait dengan identitas masjid. Di sini kita bisa menginput data identitas masjid dan juga identitas pengelolanya. Selain itu, terdapat juga tombol menu navigasi yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan, seperti pencatatan jurnal, buku besar, sampai dengan neraca saldo dan juga laporan keuangan. 2. Penganggaran masjid. Penganggaran berguna untuk menetapkan target dan menilai kinerja setiap tahun. Anggaran disusun mengacu pada perencanaan program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan. Pentingnya masjid melakukan penganggaran adalah untuk menjadi dasar pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja. Pada menu ini, pengelola dapat mengisi jenis program dan anggaran untuk penerimaan ataupun belanja. Menu ini juga terintegrasi dengan menu monitoring pencapaian program dan atau kegiatan yang menampilkan anggaran dan juga realisasi dalam bentuk grafik. 3. Pencatatan transaksi. Di akuntansi, pencatatan transaksi keuangan dilakukan dalam bentuk jurnal. Jurnal harus diinput pada kedua sisi, yakni sisi kiri atau debit dan sisi kanan atau kredit, agar diperoleh hasil yang balance. Balance yang dimaksud adalah nilai yang sama antara sisi debit dan sisi kredit. Aplikasi ini juga dapat mendeteksi adanya balance atau tidak balance dalam penjurnalan. 4. Menu cetak buku besar dan laporan keuangan. Setelah kita melakukan penjurnalan, aplikasi ini secara otomatis dapat menghasilkan buku besar dan laporan keuangan. Buku besar berisi akumulasi transaksi dan saldo untuk setiap akun. Contoh, kita dapat mengetahui rincian dari transaksi pada akun kas selama tahun 2020. Selain itu, kita juga dapat melihat laporan keuangan untuk setiap periode pelaporan. Selanjutnya, mari kita bahas praktek akuntansi masjid dengan studi kasus di Masjid SMAN 1 Bululawang. Baik, pada bagian ini kami akan menjelaskan sedikit gambaran tentang bagaimana cara mencatat transaksi pada aplikasi Excel untuk akuntansi masjid yang dibuat oleh Bapak Andi P. Hamzah. Pertama-tama, apabila masjid tersebut memiliki anggaran, maka bisa kita catat pada sheet anggaran untuk mengetahui besaran realisasi dan penyerapannya. Kemudian apabila ada transaksi, maka bisa kita catat pada sheet jurnal yang berwarna hijau ini.
ketika pertama kali menggunakan aplikasi ini, kita catat terlebih dahulu saldo awal untuk mengetahui laporan posisi keuangan awal dari suatu masjid tersebut. Contoh dari saldo awal tersebut, itu kita bisa identifikasi di sini bahwa aset yang dimiliki oleh masjid tersebut antara lain dia memiliki kas, terus kemudian sejumlah dana yang tersimpan pada bank, terus nilai karpet, nilai tanah masjid, nilai bangunan, nilai peralatan. Kemudian apabila masjid tersebut memiliki hutang, kita bisa catat di antara aset dan asetnya itu. Jadi di tengah-tengahnya, di bawahnya peralatannya. Jadi di bawahnya aset. Kemudian aset kita catat asetnya itu tidak terikat tahun lalu dan asetnya itu terikat permanen tahun lalu jika ada. Nah, untuk pencatatan aset kita catat di sisi debit. Nah, apabila hutang dan asetnya itu kita catat di sisi kredit. Jadi, pada intinya, sisi debit, jumlah dari sisi debit dan sisi kredit itu harus sama. Jadi, kalau berbeda, itu akan muncul tidak balance. Di sini, tercatat tidak balance. Jadi, harus sama. Kemudian, di sini terdapat contoh penerimaan infak Jumat kelas 10 IPA 1. Nah, kita bisa isikan tanggal, nomor bukti. Apabila tidak terdapat nomor bukti, maka kita bisa identifikasi sendiri nomor buktinya. Kemudian jenis dana, kita bisa klik drop down mode di sini terkait yang sesuai dengan jenis dananya. Kemudian Pokja, program dan kegiatan ini bisa kita lihat di sheet drive. Nah, di sini ada list-listnya. Kemudian untuk jurnalnya, kode dan nama akun, di kolom kode dan nama akun kita bisa isikan sebagai berikut. Ini teknis pengisiannya ya. Penerimaan infak, kita menerima kas, jumlah kas. Kita ketikkan saja kas di sini. Kita klik kas, kemudian kas tersebut berasal dari mana? Ternyata berasal dari infak kotak Jumat. Kita ketikkan saja infak kotak ini, akan muncul infak kotak Jumat sejumlah misalnya 10 juta. Untuk pencatatan arus kas, kita bisa identifikasi berdasarkan jenis transaksinya. Untuk pencatatan penerimaan infak dari 10 IPA 1 yang merupakan kegiatan operasional sehari-hari dari masjid tersebut, maka digolongkan ke arus kas masuk aktivitas operasi. Nah, contoh berikutnya, itu pembelian karpet masjid. Kita isikan saja tanggal, nomor bukti uraian jenis dana, pokja, program dari kegiatan. Kita untuk jurnalnya, kita memiliki karpet, kita dapat karpet, dan pembayarannya melalui bank. Jadi, asumsinya bukan kas yang dipegang oleh pengurus masjid. Nah, sejumlah 3 juta. Untuk arus kasnya, merupakan arus kas investasi keluar. Jadi, alasannya ini bukan merupakan aktivitas sehari-hari atau operasional dari suatu masjid. Nah, kemudian terdapat contoh lagi, pembayaran untuk petugas kebersihan, pembayaran honor bulan September. Kita isikan saja tanggal, nomor bukti uraian jenis dana, pokja, program dan kegiatan, kemudian kode dan nama akunnya, ini honor petugas lainnya, dan kas. Nah, kas ini berarti asumsinya pembayaran honornya dilakukan oleh petugas atau pengurus masjid, bukan transfer dari bank. Nah, sejumlah 2 juta, ini merupakan aktivitas arus kas keluar operasi. Nah, untuk teknisnya, kan ini sebelumnya kosong ya. Kosong, ini untuk kelengkapan data, kita lebih mudah menggunakan cara seperti ini. Kita blok aja, kita Ctrl D. Nah, nanti langsung sama. Untuk arus kas, pencatatannya hanya 1 saja, tidak perlu 2. Jadi yang terkait dengan kasnya saja. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak atas semua penjelasannya. Aku jadi lebih semangat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabku sebagai bendahara. Alhamdulillah. Kalau masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan ya tanya lagi. Begitulah penjelasan mengenai akuntansi masjid dari kelompok KKM 211 PKN STAN. Semoga dapat bermanfaat untuk seluruh pengelola masjid pada umumnya dan khususnya pengelola masjid di SMA Negeri 1 Bulelawang, Kabupaten Malang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.